Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara setelah namanya diseret oleh kubu Amin dalam sidang di Mahkamah Konstitusi imbas mendampingi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kampanye di Papua. Ia mengaku tidak tahu bila namanya disebut kuasa hukum Anies Muhaimin dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bahlil pun heran dirinya dipermasalahkan karena mendampingi Gibran kampanye. Menurut Bahlil, saat mendampingi Gibran, dirinya cuti sebagai Menteri Investasi. Terkait dirinya diminta hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Bahlil mengaku belum mengetahui. Pasalnya, ia belum tahu persis apa yang dipermasalahkan dari keterlibatan dirinya dalam kampanye Gibran, ketimbang menyeret-nyeret sejumlah menteri dalam sengketa Pilpres. Bahlil menyarankan kubu Amin untuk segera menyelesaikan sidang tersebut. Tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengusulkan pemanggilan sejumlah menteri di sidang sengketa pemilihan presiden 2024. Mereka ingin meminta keterangan para menteri terkait dugaan keberpihakan pemerintah kepada Prabowo Gibran, terutama soal politisasi bansos. Adapun menteri yang diminta untuk hadir ke Mahkamah Konstitusi, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto. Jika permohonan tersebut terbentur waktu yang terbatas, kubu Ganjar berharap Majelis Hakim MK bisa menghadirkan menteri krusial yakni Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Sebab keterangan kedua menteri tersebut dianggap sangat vital perihal dugaan politisasi bansos. Merespon permintaan tersebut, Ketua MK Soehartoyo mengatakan permintaan menghadirkan sejumlah menteri belum tentu dikabulkan. Pihaknya akan mendiskusikan terlebih dahulu. Soehartoyo mengatakan Mahkamah Konstitusi berhati-hati karena ada potensi menyinggung keberpihakan. Para menteri hanya akan dihadirkan bila MK merasa perlu keterangan mereka. Sementara itu, kubu Paslon 02 Prabowo Gibran mengaku tidak keberatan jika 4 menteri tersebut dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres. Kuasa hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan mengatakan mereka setuju jika hal tersebut demi kepentingan agar para hakim konstitusi bisa memberikan keputusan yang adil. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar.
Kubu Anies Mohaimin melalui tim hukumnya meminta 4 Menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Adapun 4 menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan reaksinya. Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis 28 Maret enggan mengomentari soal permintaan tim hukum Amin tersebut. Wanita yang kerap disapa Ani ini hanya tersenyum sembari berjalan. Dia lantas terus berjalan melewati pilar-pilar istana sembari mempertahankan senyumnya ketika kembali ditanya soal kesediaannya hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terlihat menggelengkan kepala ketika ditanya sudah mendengar permintaan tersebut atau belum. Di saat itulah Sri Mulyani menggelengkan kepala 2 kali sebelum memasuki mobil dinasnya. Tidak beberapa lama, Sri Mulyani meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan tanpa menjawab sepatah kata pun kepada awak media. Diketahui permohonan pengajuan para Menteri Jokowi sebagai saksi ini secara resmi disampaikan oleh kubu Paslon 01 kepada 8 hakim konstitusi dalam sidang pada Kamis 8 Maret kemarin. Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, langsung menyatakan dukungan terhadap permohonan kubu Anies Mohaimin tersebut. Jika permohonan itu terbentur waktu yang terbatas, Todung pun berharap Majelis Hakim MK bisa menghadirkan 2 menteri krusial, yakni Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Sebab keterangan kedua menteri itu dianggap sangat vital perihal dugaan politisasi bansos untuk kepentingan kemenangan kubu 02. Sebelumnya, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai isi gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi dari kubu Anies Mohaimin lebih banyak berisi narasi dan asumsi daripada bukti. Membalas tudingan tersebut, Timnas Amin menyebut argumen kubu 02 hanya mencari sensasi. Demikian disampaikan juru bicara Timnas Amin Billy David Nerotumilena saat ditemui pada Jumat 29 Maret. Menurut Billy, argumen Yusril bahkan terkesan menakut-nakuti. Pasalnya argumen kubu Prabowo tersebut juga kembali dipertegas dalam konferensi pers setelah selesai sidang. Sebelumnya Yusril merespon permohonan gugatan sengketa pemilu yang disampaikan kubu Anies Caimin di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Yusril menilai apa yang disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir serta tim hukum Timnas Amin Bambang Wijoyanto di persidangan berapi-api. Bahkan menurut Yusril, apa yang disampaikan keduanya lebih banyak narasi dan asumsi dibandingkan penyampaian pembuktian. Yusril juga menjelaskan asumsi itu bukan bukti. Menurutnya tudingan sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan harus dibuktikan. Permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi dan sedikit sekali bukti-bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Cuma umpamanya dia minta menteri, kalau kamu minta tolong Megawati dulu lagi dipanggil, terus nggak bisa, bagaimana? Kubu Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mengaku tidak keberatan jika 4 Menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan mengatakan mereka menyetujui jika hal tersebut demi kepentingan agar para hakim MK bisa memberikan putusan yang adil. Meski demikian, Otto menilai pemanggilan para menteri tidak perlu dilakukan. Pasalnya sengketa Pilpres adalah sengketa 2 pihak antara peserta Pilpres dan KPU RI. Ia lantas menyindir balik tim hukum Ganjar Mahfud soal pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Mensos Tri Risma Harini. Otto menyebut pihaknya bisa saja juga meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun pihaknya tidak melakukan hal tersebut. Adanya permohonan dari pemohon 1, ada memanggil para menteri-menteri yang terkait dengan Menteri Sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa 2 pihak. Jadi kalau ada sengketa 2 pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore indubbi probatio. Kalau dalam Undang-Undang Presiden pasal 3 ayat
Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia akan membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia akan buktikan penyangkalan. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah berbenturnya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari itu. Gitu. Jadi jangan kita katakan, Pak Hakim, saya ini benar, kalau Hakim tidak pakai saya, itu tidak bisa. Ini berkali terbatas. Dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini membayar diuji undang-undang, diuji norma, mungkin bisa minta kalau kita ini itu mungkin karena sifatnya ada pola diuji undang-undang. Tapi perkara yang harus sengketa tidak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kamu nanti minta, tolong Megawati Soekarno Putri dipanggil, itu tidak bisa. Bagaimana? Kalau mau Megawati Menteri, kami juga kan bisa minta tolong itu Megawati dipanggil. Mau tak? Kan begitu berperannya kan? Nah, kalau kemudian permohonan ini dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan merasa, kami merasa tidak adil dong hakim. Nah, ini very important, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi saya sudah menyatakan, memang begitu, tapi kalau Mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada Mahkamah boleh memanggil. Tapi kami tak boleh nanya, Mahkamah ada yang berkaitan. Karena itu dibutuhkan untuk kepentingan dia agar dia bisa menetapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you juga buktikan dalilnya. Kalau you buktikan dalilnya, cari saksinya. Panggil saksi you, bawa sendiri saksi. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.